puji matuhatta mamamaloasida di bagasan hai baso sahat tutukion jalabui hita pajupang dari minggu sedario lau memuji doa pasangan tuhatai di minggu pasat tulung dum trinitatis minggu hasil tulusa daun di debata ama anakna Yesus Kristus doa di tarbalian. Puji hani maho Tuhan, nau kapatargon borong niroham dihani, nau mangaleo partikian dihani, lau pajipang doorko, marhite acara pamingguo sadarion, parsada pahibul marohan pikiran nami, lau pasahapoko, jala leon marohan atigo dihani, asa markalangin ane mengkabar terusah kami, asa marpatar harajaunmu, doa-doa di pertigion. Sejauh pada hati nurani, dibahin kita puji jalan tauluk pembaikan, marhite na cumulu hitam barete. Marhite-hite kuar di daripada ama, dot kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot kuar di todi parbadia, na tumapalangi dot tanon. Amen. Tigor lo akadalan di Jehovah, jalan partigor mardalan di si, alayan muhalat percaya, tersulat di Indonesia. Haleluya. Ali Tuhan debata amanami para serohan sumur. Saituki memahami tuaramu. Asa ibarat pun kami. Leho madihami haposian nasitong. Asa orang hosa bin haposan kami. Unang loas surya marhaposan tuaka nari asian. Ay holang kodo haposan doot haporusan. Saya asih marham. Patuduhot tuhami dalam Tuhan duau. Asa tupang kami asih di roham na kudangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Minggu pasal kedua belum Trinitatis Sagarion. Ima siang patik palimahau satu patik pasal kedua. Sonon ma patik kedebatan. Patik palimahau. Ikon pasal pemudo natorasmu asal martua dalam diri pangulo ditaruh di leho ke Jehovah debatan Dewa. Patik paulapon. Unang ko mamu. Patik pati Tuhan. Unang ho mangalako. Patik pawaluho, unang ho manako, patik pasiyaho, unang ho olo makatidak penghatan sa tutu, maraloho umicolo, patik napasapuluhon, dan jadi halianan neroham bagas di rumahmu, dan jadi halianan neroham dengan saripe di rumahmu, manang naposora awal, manang naposora buru-buru, manang lopuna, manang hodana, manang dia pe gasan di Ido saharna atau rak mangilugu mahita di nalahu mamulon nambar tupatik nai. Ale Tuhan bebata, sai parpogoi mahami, mamulon nambar tupatik ni. Amin. Ale Tuhan bebata amanami para seroha na suguro. Na pumudo kami di dulong martangian tuho. Dada mangasahang hati orang kami. Na mangasahang asiniroham na kudangido. Say asimaroham midasandok palso kami. Say samadosa kami sa lubuna. Say sumbuli maroha kami. Asal mubah roha doon pangalaman kami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Si Pangulo kami. Amin. Sonordo hatani Tuhan Jehovah mengapola posisi akta pengalausi sonordo dela somon okul menor tak kadosan saya mula mau Tuhan ayah do si badoho nasangapu ma di nyata di bincang. Amin.
Unum Trinitatis Sedarium tersurat di buku Rom Pitu 12 Mamuka Sekat 10 Pitu 1 di 20 sada Tajah Sikak Sore Sonoma di Depresi Unang Palson Hamu Najat Alam Najat Rikoti Hamu Manadinggan dijuluni sahalat saruna Molo terbaik kita kantar pahamu Tio hamu ngadame maradopon halak salibutna. Hamu akanahin nolongan. Unang hamu marlulu. Pasal hamu mari masih tu debata. Ai tersurat. Diago pamaloson. Aure mamaloson minna Tuhani. Oke, jumpa male musun leho di mana-mana. Jumpa maua si kana kainu. Ai songon apa kubukon gara doho tu atas uluna. Anggo dibayar ho songoni. Unang mata duho dibaik haji hato. Alai taluhom ma haji hato ni. Marhite-hite na tinggal. Ido sahatna. Mertua do akan atau mangiong hata yang dibata. Jalan nampeosa. Amin. Tidak kumaha porsel teh semenangina dengan didapat di rumah kasah porsel disandok video rak na tamado au porsel di bata Jakoba idom ama parbugo na sa dosa na tumapalangi do tanu au porsel di Yesus Kristus anak di bata Jakoba na sasari iman na tumpuhon ni si Maria nagabigalian isang pandi perbadia anoran sama bulan ido tuhata na tumao na gawin di pamumuman ni Silatus na matatarpaya paliwana ni Hapun silang na tuwa-tuwa na toro bumitano na munang mamulog diari pagkatuhon na manay sugo lahun ng siyang binalata Jehovah amanay parkugo na sa magpusanay di sima iba na pinumulat sa tutanamon manghumira na mamulog na mate au porsian itu badia jalan sada huria na badia huria halaman halak Kristen akan na badia doh de sesami dosa doh de atai namando mula paguluso dan ni halak na mate doh de baruan nasa sunda amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus kepada seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu kita saat ini. Dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 34 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, para pemuda, pemudi, remaja, dan adik-adikku sekolah minggu, sebagai manusia kita semua menerima ajaran, menerima poda, nasihat yang kita pegang dan yang menjadi pondasi ojahan di kita laho mamula manang marparani. Semua manusia hidup ditentukan oleh nasihat, ajaran yang mereka anut dan yang mereka hidupi. Jadi nasihat atau ajaran yang kita anut itu menentukan kita menjadi seperti apa, siapa kita, dan apa yang kita lakukan. Setiap manusia perilakunya, hidupnya ditentukan oleh ajaran atau nasihat yang dia hidupi. Anak kecil akan hidup menurut ajaran yang dia terima, Pak. Anak-anak yang ada di rumah kita maupun anak-anak yang ada di jalanan yang tidak punya orang tua sekalipun, mereka pun hidup dengan ajaran yang mereka terima di tengah-tengah kehidupan jalanan. Kehidupan jalanan akan mengajar dia tentang bagaimana hidup. Jadi tidak ada di antara kita yang lepas dari ajaran atau nasihat yang kita hidupi. Nah, sebuah ajaran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hari ini kita diajari oleh Raja Daud sebagai penulis Mazmur 34, firman Tuhan yang menyapa kita. Ada satu keyakinan yang menjadi pegangan hidup Raja Daud. Keyakinan inilah, prinsip inilah yang Raja Daud ingin ajarkan kepada setiap pendengar, setiap pembaca. Keyakinan apa itu? Ajaran apa itu? Dia meyakini bahwa kehidupannya hanya karena pertolongan Tuhan. Dia berbicara tentang hidup. Dia mau katakan tidak ada yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup, menjalani hidup selain dari anugerah, pertolongan, kasih karunia Tuhan. Kita tahu bahwa semenjak Daud berhasil mengalahkan Goliat, pamornya naik bahkan melebihi Raja Saul.
sehingga Raja Saul menjadi iri dan beberapa kali ingin membunuhnya. Sampai-sampai Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Dan di Mazmur 34 ini, kalau kita melihat judulnya, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Itu judul Mazmur 34. Ketika Daud melarikan diri dari Saul, dia bertemu bahkan sampai ke negeri orang Filistin, bertemu dengan Abimelek, raja orang Filistin. Dan di sana dia berpura-pura tidak waras. Tetapi di situ dia juga merasakan pertolongan Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Itu sebabnya ajaran kasih karunia, pertolongan Tuhan, itulah yang membuatnya tetap hidup. Aku ini orang yang lemah dan kecil, tetapi Tuhan memberikan pertolongannya sehingga hidupku ini terselamatkan. Kira-kira itu yang mau diajarkan oleh Raja Daud kepada para pembaca, bahwa keselamatan yang dia terima atau keberlangsungan hidupnya hanya karena belas kasihan Tuhan. Daud begitu, dan dia mau mengajarkan itu kepada seluruh orang beriman, supaya fondasi hidup orang beriman adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa kira-kira implikasi praktisnya dari ajaran sola gratia ini? Hanya oleh anugerah, kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Yang pertama, implikasi praktisnya begini. Kalau kita meyakini bahwa hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan sehingga kita bisa hidup dan selamat, maka itu artinya kita akan mengandalkan diri hanya kepada Tuhan. Pondasi kita atau tempat kita berpijak, seluruh bobot kehidupan kita itu kita letakkan di situ. Jadi kalau pondasi kita Song Raja Daud, imaholan alani asini rohado baik nama dua, maka itu berarti kita hanya mengandalkan Tuhan, percaya pada rahmat-Nya, bukan percaya kepada hikmat kita sendiri. Itu implikasi praktisnya yang pertama. Yang kedua, molosomon panidamion dohot haporsiaoni Raja Daud ini nama do holang alami pangulupion di debatado kepen nama dua tahu molosomon ido haporsiota, dan itu menjadi pondasi ojahan di kita atau ima ojahan nahot. Itulah pondasi yang tidak goyah selama-lamanya, karena itu dari Tuhan dan dapat diandalkan. Dan dapat diandalkan bukan hanya di dunia ini saja, tetapi itu pondasi yang kuat sampai kepada kekekalan. Masuk akal, kalau pondasi kita kuat, maka kita tidak akan takut, tidak akan goyah. Sebaliknya kalau landasan kita rapuh, pondasi kita licin dan tidak kuat, maka kita juga berjalan akan ragu-ragu, gelisah dan takut-takut. Pondasi yang kuat inilah yang membuat Raja Daud tidak takut, tidak gelisah, dan tetap kuat walaupun kehidupannya selalu diwarnai dengan ancaman dan pengejaran. Nah, saudara-saudara, karena itu implikasi praktis yang kedua, molotapeo dupoda asini rohani Tuhan ini Song Raja Daud. Tentu kita akan hidup dengan tenang, tidak takut dan gelisah. Tapi kita harus jujur, kita harus akui bahwa sering sekali landasan kita bukan kasih karunia Tuhan, tetapi landasan kita lebih sering adalah kesuksesan dunia. Landasan kita lebih sering adalah kekuatan manusia yang bisa pudar kapan saja. Landasan kita sering sekali adalah harta kita yang bisa hilang kapan saja. Landasan kita sering sekali bukan landasan yang teguh, yang bisa pudar kapan saja. Itu sebabnya hidup kita sering gelisah, kita sering takut.
dan merasa tidak kuat. Alam memang jahat, tapi jahat namura mataku, namura manu selalu. Dan itu yang mau diajarkan oleh Raja Daud kepada kita. Pondasi hidup kita rahmat dan anugerah, kekuatan dan kebaikan Tuhan. Itulah satu-satunya landasan yang kokoh dan bertahan bahkan sampai kekekalan. Hama kadongan molo asini rohani Tuhan ido natapeo so mempojahat di kita, maka kita akan mengkonsentrasikan hidup bukan pada hal yang sia-sia, tapi pada hal-hal yang Tuhan mau kita mengerjakan. Kalau landasan hidup kita pondasi ojahan di mulutka, asini rohani debatado, maka kita akan berkonsentrasi pada hal-hal yang Tuhan mau kita mengerjakan. Artinya kita akan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Omana didokna hidup takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Soalnya Tuhan tadi dani nguru nama dia, tidak jawab. Hidup yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-14. Yang pertama, hidup yang takut akan Tuhan di ayat 14 dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya salah satu atau contoh ciri dari hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang bisa mengendalikan lidah. Itu dia 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini Raja Daud ingin mengajarkan kita hidup yang takut akan Tuhan. Satu, dia mampu mengendalikan dan menjaga lidahnya supaya tidak mengatakan yang jahat, tapi yang baik. Ada 3 nasihat praktis tentang hal ini. Yang pertama, kalau artinya kita mengendalikan dan menjaga lidah, yang pertama, sebelum kita berbicara, Kitab Amsal menasihatkan, dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Amsal 10 ayat 29. Di dalam banyak berbicara terdapat banyak pelanggaran. Kalau Anda tidak percaya, mari kita luangkan waktu 2 atau 3 jam. Kita ngumpul sama-sama lalu ngobrol ngalur ngidul apa saja. Nanti di situ dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran. Semakin lama pembicaraan ngalor ngidul, semakin banyak dosa dan kesalahan akan kita buat. Jadi Amsal 10 ayat 19 itu benar. Dan di Yakobus juga, di sana juga kita diajak untuk berlatih mendengar sebelum kita angkat bicara. Itu adalah cara yang baik untuk mengendalikan lidah kita sebelum kita berbicara. Kita perlu belajar dan mengharuskan diri sendiri mendengar sebelum berkomentar. Tapi yang sering terjadi adalah banyak orang itu berkomentar sebelum mendengar, atau dia dengar sedikit, komentarnya banyak. Sebab kalau kita sudah banyak mendengar, maka kecerobohan kita dalam berbicara itu pasti akan direm. Alam memang somal dosoni. Orang yang banyak bicara itu biasanya orang yang belum tahu banyak. Mari kita perhatikan ini. Biasanya jual barang budak kata dan ada perpuluhan masa setengah. Yang banyak bicara itu belum tahu banyak. Tapi jika ia sudah mendengar, dia menjadi lebih tahu, maka dia akan menjadi lebih hemat di dalam berkata-kata. Sengaja ditok pada mata kita, 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar
daripada berbicara. Tapi kita sering mengira kita punya dua mulut, satu telinga. Oleh karena itu firman Tuhan benar. Ya, sebelum berbicara, kita harus lebih banyak mendengar, menyerap informasi supaya kita tidak salah berbicara. Itu sebelum mendengar, sebelum berbicara. Yang kedua, pada saat kita berbicara, waktu berbicara kita perlu yakin yang kita sampaikan itu hal yang baik, hal yang perlu dan merupakan kebenaran. Jadi kalau kita berbicara, 3 faktor, 3 pertanyaan ini harus selalu mengiringi. Yang kita sampaikan ini sesuatu yang baikkah? Sesuatu yang perlu disampaikan? Dan apakah sesuatu kebenaran? Baik untuk kita dan juga untuk yang mendengarkan. Perkataan yang baikkah ucapanku ini? Dan selanjutnya jika memang baik, perlukah disampaikan sekarang? Atau sudahkah waktunya saya sampaikan? Atau jangan-jangan tidak perlu lagi, sudah kadaluarsa, sudah usang dan sebaiknya dibuang saja. Dan juga perlu kita yakinkan yang kita sangat pentingkan. Ini baru rumor, apakah ini baru isu, apakah ini bukan tuduhan tanpa alasan, apakah ini bukan kebohongan, apalagi ini bukan fitnah, tapi itu sesuatu yang benar adanya. 3 saringan ini perlu untuk kita pada saat kita bicara. Jadi sebelum kita bicara, yang kedua, pada saat kita bicara, perlu yang 3 ini untuk kita mengendalikan lidah kita. Yang kita katakan ini benar, baik, perlu, atau tidak. Dan yang ketiga, sesudah bicara. Tidak ada orang yang sempurna. Semua orang bersalah dalam banyak hal, termasuk di dalam berkata-kata. Itu sebabnya setelah kita berbicara, kita harus membiasakan diri bertanya, mengevaluasi, sudahkah aku bisa melaksanakan yang aku katakan? Sesudah saya berbicara, saya perlu berefleksi balik. Sudahkah aku bisa melakukan apa yang aku katakan? Sebab memang yang namanya tindakan kita itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Tindakan itu lebih tajam daripada kata-kata. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang tua, nasihatnya banyak, kata-katanya banyak. Contoh, seorang ibu melarang anaknya main handphone, tapi ketika dia melarang, dia pegang handphone. Sarupa may seorang anak, sada ama mengorai anak nama risap, alai jauh mana sigaretnya. Jadi tindakan itu lebih kuat daripada kata-kata. Sebelum bicara, ketika berbicara, dan sesudah berbicara, kita perlu berefleksi dan mengevaluasi. Jadi ketika kita menegur anak-anak kita, kita sendiri harus bertanya, apakah yang kita katakan itu juga yang kita lakukan? Pertanyaan ini harus terus bergema dan memberi refleksi supaya kita rendah hati. Kalau saya sudah ngomong, setelah saya ngomong, baikkah pengaruhnya? Atau sekedar saya lempar saja omongan itu? Sesudah itu saya tidak peduli apakah ada pengaruh baiknya atau tidak, itu terserah. Nah saudara-saudara, ini mengenai lidah, sangat penting. Yang kedua, dikatakan di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hidup yang takut akan Tuhan, yang pertama secara praktis menjaga lidah. Yang kedua, kata Raja Daud, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita sudah diajari mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan, tentu kita sudah mengetahui secara praktisnya yang jahat dan yang baik. Maka kita akan menjauhi yang jahat dan kita akan selalu mencari yang baik.
Sebab jahat dan baik itu sama pentingnya dengan hidup dan mati. Kalau kita mencari yang baik, itu berarti kita mencintai kehidupan. Dan yang terakhir, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini sesuai dengan nats epistel kita dari Roma 12 ayat 17 sampai 21 tadi yang kita baca, nats epistel kita. Dikatakan di sana, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencintai perdamaian. Artinya, ketika dia menerima yang jahat, dia tidak membalas lagi dengan jahat. Sebab kalau seperti itu yang terjadi, maka perang akan terus balas membalas dan tidak akan terjadi perdamaian. Saya pikir Yesus Kristus adalah teladan kita dalam hal ini. Dosa dan kejahatan kita itu Dia ampuni, bahkan Dia hapuskan, dan Dia mau berdamai dengan kita. Di sini diperlukan yang namanya kerendahan hati, mengosongkan diri, dan itu menjadi teladan utama bagi kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang mengejar dan yang berusaha selalu berdamai dengan setiap orang. Karena Tuhan mencintai perdamaian, dan iblis sangat membenci yang namanya perdamaian. Itu sebabnya di nats epistel kita tadi Paulus menasihatkan, janganlah balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih, jagalah lidah perkataan kita agar menjadi berkat, dan senantiasalah kita memilah dan memilih yang baik dan yang jahat. Dan yang ketiga, usahakanlah untuk selalu hidup dalam perdamaian dengan setiap orang. Amin. Kita berdoa. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Telinga Tuhan mendengar setiap keluh kesah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah keyakinan Raja Daud di dalam perjalanan kehidupannya. Daud yang senantiasa menjaga lidah, perilaku, perbuatannya. Kalaupun dia dijahati, kalaupun dia selalu dalam ancaman orang-orang yang iri, yang dengki dan jahat, tetapi satu hal yang dia yakini, yang dia pegang dan dia hidup, anugerah kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang melindungi dan menyelamatkannya, sehingga dia tidak goyah, dia tidak takut, tetapi dia melakukan dan menghidupi pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Hari ini kami diajari sebagaimana Raja Daud mengajarkan, supaya kami menjaga lidah dan perkataan kami. Lidah sebagai anggota tubuh yang kecil ini, sama seperti api yang kecil, bisa membakar hutan yang luas, seperti apa yang dikatakan di Yakobus 3. Lidah yang kecil ini juga bisa memegah-megahkan perkara, bahkan menimbulkan peperangan. Banyak orang, negara melawan negara. Karenanya, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, biarlah kami memakai lidah dan perkataan kami mendatangkan kebaikan, perdamaian, dan berkat. Dan Tuhan juga mengajarkan kami untuk menjauhi kejahatan,
dan melakukan apa yang baik, serta mengusahakan perdamaian dengan orang lain. Bapa dalam surga, biarlah firman ini terukir di dalam hati kami masing-masing, karena Kristus yang kami percayai dan kami sembah itu adalah Kristus, Sang Raja Damai, yang tidak membalas kejahatan dan dosa kami, tapi justru memberikan kebaikan dan anugerahnya bagi kami. Itulah yang menjadi teladan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami doakan dan bawakan dalam syafaat kami bangsa dan negara kami Indonesia yang masih menghadapi pandemi COVID-19 sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap usaha pekerjaan yang dilakukan para pemerintah pemimpin kami melalui vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia itu menjadi obat yang manjur agar bangsa ini dapat keluar dari pandemi ini. Dan berkatilah para hamba-Mu, para medis, dokter, suster, perawat, tenaga kesehatan dan relawan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, hikmah, kepintaran bagi mereka sebagai garda terdepan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami doakan juga ya Tuhan, setiap saudara dan saudari kami yang dalam keadaan sakit ataupun pemulihan, biarlah mata Tuhan tetap tertuju bagi mereka dan mempulurkanlah tangan-Mu, memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Kami doakan juga gereja HKBP, secara khusus HKBP Masa dan Cibinong, seluruh jemaat dan para ladang, dan seluruh anak-anak kami, suami istri kami, orang tua kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang mencukupkan apa yang perlu dan memberikan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan gereja-Mu, seluruh jemaat dan peralatan ke dalam tangan Yesus Kristus yang penuh kasih dan penuh kuasa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapasan pilianta buku mariti kita sian bukuete 770. Tapasahan nele mapiliata Tuhan Raja ni di bata martaniang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan lohon nasa ulibasa na muliutus. Upasahan hami masian na nileong itu hami pilihan nami tuho.
Saya jalan mai gawe uang na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa huparahasia kami pilihanon. Pati bulhon harajau di tonga-tonga ni huriang dohom di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tanda hami godang isilio leon itu hami. Asalam gir-gir hami madom moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya binar badia mabuar, saya Roma harajau, saya saut malomoni roham di banu tungau somon na di banu ginjang. Leho matuhami sadarion amoluan siapari. Sesa madosa nami somon panay sanami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangan. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jalan asima rohana daho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jalan di pasar madamena tutor di munabi. Selamat hari Minggu ma dihita saluhukna sudah parhalado dohot nama kubasi sadarion madok tu kita Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.